Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadzah Tirta Meriska Lubis selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sosiopreneur Nur Hidayah Kabupaten Nganjuk, serta teman-teman saya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Afifah. Saya adalah salah satu santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sosiopreneur Nur Hidayah Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kitab yang berjudul Kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji. Dalam bab pertama yang berjudul Hakikat Ilmu, Fikih dan Keutamaannya. Ahwati fillah rahimatumullah. Di dalam bab pertama, Syekh Az-Zarnuji menjelaskan tentang pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana yang tertulis dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Tetapi beliau tidak mewajibkan kita untuk mempelajari segala macam ilmu. Beliau hanya mewajibkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Beliau juga menjelaskan tentang ilmu apa saja yang wajib kita pelajari. Misalnya ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah ilmu yang menerangkan tentang tingkah laku manusia, atau bisa juga diartikan sebagai pengetahuan-pengetahuan yang dapat menunjang kehidupan keagamaan seseorang. Setelah kita belajar ilmu hal, maka kita wajib untuk menjaga ilmu tersebut. Sebab ilmu hal adalah ilmu yang paling utama. Di samping itu, Syekh Az-Zarnuji juga membagi beberapa definisi-definisi ilmu berdasarkan hukum mempelajarinya. Beliau setidaknya membagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, ilmu yang sifat atau hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Ilmu ini wajib kita pelajari secara individu. Adapun ilmu yang wajib kita pelajari untuk pertama kalinya adalah ilmu tentang tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang menerangkan tentang keesaan Allah beserta sifat-sifat Allah. Dengan kita mempelajari ilmu tauhid, maka kita tidak akan terjerumus ke dalam lembah kekufuran serta kesalahan dalam beribadah kepada Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah kita mempelajari ilmu tauhid, kita boleh atau diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu akhlak dan sebagainya. Karena kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus paham betul bagaimana atau segala kondisi yang sedang kita jalani. Sebagai contoh, ketika kita sudah balik, maka kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana tata cara sholat, apa saja yang menjadi rukun sholat, apa saja yang menjadi syarat sah sholat, dan apa saja hal-hal yang membatalkan sholat. Itu harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita melakukan kewajiban sholat. Begitu juga dalam perkara zakat, puasa, dan haji, dan tak terkecuali dengan jual beli. Kita harus mempelajari ilmu tentang jual beli supaya dan apa saja larangan-larangan dalam jual beli agar kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan syariat-syariat Islam. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Hasan pernah ditanya oleh seseorang, "Mengapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud?" Beliau menjawab, Aku telah menulis kitab dalam bab jual beli." Yang dimaksud oleh beliau di sini zuhud adalah seseorang yang mampu menjaga diri dari hal-hal yang haram atau makruh dan subhat. Apa itu subhat? Subhat adalah segala sesuatu yang belum jelas kehalalan dan keharamannya. Maka kita sebagai muslim harus mempelajari tentang itu semua. Poin yang kedua adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu ini hanya dibutuhkan pada saat tertentu saja. Contohnya ilmu tentang sholat jenazah. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang meninggal di sebuah desa, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim atas muslim yang lainnya, kita harus memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Maka jika kewajiban itu telah dilakukan oleh sebagian muslim, maka gugurlah bagi sebagian yang lain. Namun bila mana kewajiban itu belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh seorang muslim, maka seluruh dosa akan ditanggung oleh penduduk desa tersebut. Poin yang ketiga adalah ilmu yang boleh atau hukumnya mubah untuk kita pelajari. Contohnya adalah ilmu kedokteran. Dengan kita mempelajari ilmu kedokteran, maka kita akan mengetahui segala sebab akibat dari suatu penyakit. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan pengobatan. Nah, menurut Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua. Satu, ilmu fikih, yaitu ilmu yang kita pelajari untuk mengetahui hukum agama
Sedangkan ilmu yang kedua adalah ilmu kedokteran, yaitu untuk memelihara kesehatan. Poin yang keempat adalah ilmu yang haram untuk dipelajari adalah ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Kalau seandainya kita mempelajari ilmu nujum, maka akan membahayakan untuk diri kita dan orang lain, apalagi jika digunakan untuk meramal sakit seseorang. Tetapi ada pengecualian. Kita boleh mempelajari ilmu nujum dengan tujuan untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat. Itu diperbolehkan para ulama. Nah, setelah kita tahu tadi pembagian ilmu, definisi ilmu, kita juga perlu tahu apa saja keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu apa saja keutamaan ilmu? Berbicara mengenai keutamaan ilmu, tidak ada seorang pun yang meragukan akan keutamaan ilmu. Karena dengan ilmu dengan ilmu seseorang bisa menjadi wasilah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan dengan takwa itulah kita bisa mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah telah angkat derajat Nabi Adam atas para malaikat dan memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan sebagai wujud penghambaan, tetapi sebagai wujud untuk penghormatan semata. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya dan sumber keutamaan serta pertanda bagi segala hal yang dipuji. Jadikanlah hari-harimu untuk menggapai faidah dengan menambah ilmu dan belajarlah ilmu fikih, karena ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama dan seadil-adilnya keadilan. Ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan kita pada takwa dan kebaikan, dan ia mampu menjadi benteng yang menyelamatkan seseorang dari segala kesulitan. Semoga kita dijadikan pribadi-pribadi yang senantiasa mencintai ilmu dan semoga kita dimudahkan dalam mencari ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita pribadi maupun orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Sebagai penutup dari saya, undur maqala wala tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.